Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelahan sel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Juneti Julmi Marsolina Manurung, kelas 12 IPA 5. Saya akan menjelaskan mengenai mitosis, fase-fase dan ciri setiap fase. Tahap profase. Yang pertama, benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatid. Yang kedua, kromatid berpasangan membentuk kromosom. Yang ketiga, membran nukleus dan nukleolus menghilang. Yang keempat, benang spindel mulai mengatur menyerupai pancaran. Tahap metafase. Yang pertama, benang spindel terlihat semakin jelas. Yang kedua, kromosom berada di daerah ekuator sel. Yang ketiga, pada setiap sentromer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan spindel. Tahap anafase. Yang pertama, benang spindel memendek. Yang kedua, kromatid menuju kutub yang berlawanan. Yang ketiga, mulai terjadi sitokines. Tahap telofase. Yang pertama, kromatid sampai di kutub berlawanan. Yang kedua, kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Yang ketiga, kumpulan kromatin membentuk anak inti. Yang keempat, terbentuk membran nukleus di luar anak inti. Dapat kita lihat pada gambar tersebut. Pembelahan meiosis. Ciri khas dari pembelahan meiosis ini adalah yang pertama, terjadi di sel kelamin. Yang kedua, jumlah sel anaknya 4. Yang ketiga, jumlah kromosen setengah induknya. Yang keempat, pembelahan terjadi 2 kali. Meiosis 1, fase-fase dan cirinya. Profase 1. Tahap ini memiliki waktu yang lebih lama dan lebih kompleks dibandingkan dengan tahap profase pada pembelahan mitosis. Metafase 1. Akan terjadi, dinding inti dan nukleus menghilang. Terbentuk benang-benang spindel dan kromosom homolog bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Anafase 1. Pada tahap ini, kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub berlawanan tanpa pemisahan sentromer. Telofase 1. Retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom yang telah sampai di kutub pembelahan. Yang kedua, membran inti dan anak inti kembali terbentuk. Yang ketiga, pembentukan membran plasma untuk memisahkan sel anakan. Yang keempat, terbentuk 2 sel anakan yang haploid. Meiosis 2, fase-fase dan cirinya. Profase. Pembelahan 2 buah sentriol menjadi 2 pasang sentriol baru. Yang kedua, setiap pasang sentriol bermigrasi ke arah kutub yang berlawanan. Yang ketiga, mikrotubul membentuk spindel dan membran inti. Yang keempat, nukleus hilang. Kromosom berubah menjadi kromatid. Metafase 2. Spindel menghubungkan sentromer dengan kutub pembelahan. Yang kedua, kromatid tertarik ke bidang ekuator. Anafase 2. Seluruh isi sel dan benang-benang spindel dari gelendong bertambah panjang. Bersamaan dengan itu, sentromer membelah menjadi 2. Kromatid yang berpasangan saling berpisah dan masing-masing kromatid bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Telofase 2. Benang-benang kromatid yang telah sampai di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Karioteka dan nukleus terbentuk kembali. Pada bidang pembelahan terbentuk sekat yang membagi sitoplasma menjadi 2 bagian. Terbentuk 4 sel baru dan jumlah kromosom setengah. Gametogenesis.
Gametogenesis adalah proses diploid dan haploid yang mengalami pembelahan sel dan diferensiasi untuk membentuk gamet haploid dewasa. Oogenesis pada manusia, proses pembentukan sel telur atau ovum pada wanita yang terjadi di dalam ovarium atau indung telur. Ovarium yang ada di embrio memiliki sekitar 600.000 sel oogonium atau sel induk telur. Spermatogenesis pada manusia. Spermatogenesis adalah proses gametogenesis pada pria dengan cara pembelahan meiosis dan mitosis. Spermatogenesis pada sperma biasanya terjadi di tubulus seminiferus atau testis, sedangkan tempat menyimpan sperma sementara terletak di epididymis. Proses meiosis serbuk sari. Mikrosporogenesis diawali dengan sel induk serbuk sari, mikrospora atau mikrosporosit, membelah secara meiosis 1 yang menghasilkan sepasang sel bersifat haploid. Satu inti disebut inti saluran serbuk sari, inti lain dinamakan inti generatif. Pembuahan ganda pada Angiospermae. Angiospermae mengalami pembuahan ganda yang terjadi 2 kali proses pembuahan, yaitu peleburan inti generatif 1 dengan ovum atau sel telur membentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Peleburan inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Perbandingan mitosis dan meiosis. Mitosis merupakan bagian dari pembelahan sel, di mana kromosom di dalam nukleus terbelah menjadi 2 set kromosom yang identik, serta masing-masing mempunyai nukleus. Meiosis merupakan pembelahan sel yang mengurangi jumlah kromosom menjadi setengahnya. Proses ini terjadi di setiap reproduksi seksual. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.